Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Bro di channel YouTube Juragan Mancing. Ingat mancing, ingat Juragan Mancing. Kali ini gue kedatangan sebuah produk yang diklaim itu adalah produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Ini ya ini sebuah produk dari negeri tetangga kita ya, dari masih di Asia juga. Ini untuk melengkapi piranti alat memancing gue yang ada di rumah. Jadi ya ini boleh dibilang koleksi. Jadi sewaktu-waktu bisa gue pakai. Dan ini diklaim dari produk ini diklaim bahwa ini adalah produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Jadi gue dapat 2 paket ya. Gue dapat 2 paket. Inilah dia produk piranti memancing dari Sugailang. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung buka saja apa yang ada di dalam paketan ini. Ya, kita lihat saja nanti saya akan mereview sedikit tentang produk yang datang ini ya. Ya, kita langsung buka saja. Ya, gue juga penasaran ini nih, seperti apa sih modelnya. Sebelumnya dari perusahaan atau industri produk ini sendiri itu mereka mengklaim bahwa produk mereka adalah produk yang berkualitas ya, yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Ya, karena kebiasaan kita, ya mungkin sebagian besar bahwa masyarakat kita itu menyenangi barang-barang yang harganya tidak terlalu mahal tapi dengan kualitas yang mahal. Jadi harga yang murah bisa mendapatkan kualitas yang mewah. Ya, itulah yang sebagian orang, ya mungkin termasuk saya, menginginkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita buka apa yang ada di dalam paket ini. Ini kalau secara keseluruhan gue bilang ini paketnya beda dari paket-paketan yang lain. Dia tampilannya beda. Dan gue suka cara mereka mempacking produk mereka ini ya. Jadi seolah-olah produk mereka ini adalah produk yang berkualitas. Jadi mereka langsung memberikan nama pada produk mereka atau perusahaan ya, produk atau perusahaan mereka yang di dalam paketan ini. Ya, secara keseluruhan cara mereka mengirim ini isinya joran ya, ini isinya joran. Nanti kita buka joran apa yang ada di dalam ini. Ini cara mempackingnya. Kalau gue bilang ini aman ya, aman, sangat aman. Jadi risiko untuk terjadi break pada saat pengiriman paket bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir ya. Nah, kita langsung buka saja lah. Kita langsung lihat daripada lama-lama. Oh, ada yang jatuh. Ya, jadi mereka tidak lupa juga mengirimkan sebuah produk yang free ya. Jadi ini adalah soft lure. Ini bentuknya seperti cacing ya. Ini biasanya untuk umpan-umpan ikan-ikan yang tidak begitu besar, karena dia harus menggunakan hook yang kecil ya, menggunakan hook yang kecil. Ya, ini soft lure. Jadi bisa kawan-kawan lihat, ini soft lure bentuknya seperti cacing ya. Seperti cacing. Ya. Jadi
selain dikemas dengan aman, jadi dalam produk ini juga kita diberikan sebuah tempat ya, tempat penyimpanan untuk menyimpan joran itu sendiri. Langsung diberikan label dari sebuah industrinya, nama di kemasan tersebut ya, Soga Yilang, langsung diberikan nama ya. Secara keseluruhan cara mereka mempacking aman ya, sangat-sangat aman ya. Kita lihat, wow. Ya, jadi ini adalah produk yang datang dari industri Soga Yilang. Jadi ini adalah real. Mohon maaf, ini adalah joran ya. Ini joran. Ini joran bed casting, joran BC. Langsung sebelumnya kita lihat ya. Jadi di joran itu sendiri, di bagian handle itu sendiri sudah ada nama produknya, Soga Yilang. Gue suka dengan warnanya ya. Ini warganya kalau boleh dibilang berkarakter army. Jadi ya militer gitulah. Dan warnanya kuning army. Jadi ada coretan baretan seperti apa ya, kostum-kostum yang biasa dipakai para orang militer, tentara gitu ya. Dan gue suka. Ini secara apa ya, secara warna ini menunjukkan joran yang berkarakter. Jadi ya bisa dilihat ya kawan-kawan, ini berkarakter. Jadi kalau pemakainya yang berkarakter, yang ingin kelihatan apa ya, kelihatan arminya, pengen kelihatan seolah-olah dia ingin apa ya, kelihatan gagah, mungkin kelihatan seperti tentara atau kita mempunyai kepribadian yang berkarakter ya. Saya rasa joran ini menunjukkan bahwa ini adalah joran yang berkarakter. Ya dari segi warnanya sudah dilihat dah, dari segi warnanya, coraknya. Jadi ini adalah joran yang berkarakter army. Jadi ya, seolah-olah ya tentara gitulah. Ya, di sini juga tertera spesifikasi dari joran itu sendiri. Ya, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Ya, sudah jelas ya. Sudah ada spesifikasinya dari joran ini sendiri. Ini actionnya medium. Jadi lure yang digunakan itu 7 sampai dengan 28 gram. Nah, sedangkan untuk jenis joran itu sendiri itu 6 sampai 14 lips ya. Jadi kalau boleh dibilang ini juga masih termasuk ultralight, masih termasuk ultralight. Sebelumnya jadi joran ini dia mempunyai 3 section atau 3 bagian ya. Jadi lebih portable kalau kita mau dibawa kemana-mana. Dia menghemat tempat karena memang dibagi 3. Dan gue belum pernah sih menggunakan joran yang menggunakan 3 bagian seperti ini, dan gue belum, ya nanti kita cobalah seperti apa rasanya. Ya, untuk bagian joran yang di bagian kedua, season 2 ini ya, ini hollow ya. Ini hollow. Jadi kenapa saya katakan hollow, karena pada bagian tengah joran ini dia apa ya, berongga. Dia berongga.
Jadi bisa kawan-kawan lihat, dia bentuknya hollow. Jadi dia berongga. Ya, kebanyakan joran-joran yang seperti ini dia terbuat dari bahan karbon fiber. Cuman kebanyakan dari industri sebuah produk joran itu tidak mencantumkan berapa persen campuran antara karbon dengan fibernya. Dan belum banyak juga produk-produk atau industri-industri sebuah produk alat memancing yang menggunakan bahan e-glass. Biasanya produk-produk yang menggunakan 3 campuran karbon, fiber dengan e-glass itu ya kalau boleh saya bilang itu biasanya dengan harga yang cukup tinggi ya, yang lumayan tinggi juga, lumayan mahal juga. Tapi sesuai dengan kualitas dari joran itu sendiri, dia memang kalau gue bilang ya memang luar biasa kuat dan tahan dia. Ya, ini untuk di top sectionnya atau yang di bagian yang ketiga. Nah, kalau yang ini kayaknya dia karbon solid ya. Ini karbon solid. Jadi karbon solid, jadi tidak ada rongga. Jadi semuanya ini utuh karbon. Ini utuh karbon. Hanya sayangnya untuk bagian ringgat ini dia masih belum Fuji ya. Dia masih belum Fuji. Ya. Ini karbon solid, jadi tidak ada rongga, tidak berhollow dia. Kita coba pasang. Ini dalam spesifikasi dari joran itu sendiri, dia panjangnya ini ya. Panjangnya 1,7 meter. Ya. Jadi kalau kawan-kawan yang memancingnya menggunakan longboats atau menggunakan speed, menggunakan perahu, kalau bagi saya ukuran 1,7 meter itu sudah juga termasuk cukup ya. Karena kita harus berbagi ruang juga dengan kawan-kawan yang lain. Takutnya kalau kita menggunakan joran yang terlalu panjang, kita bisa mengenai kawan-kawan yang lain. Dan itu saya pikir itu sangat berbahaya sekali. Ya, ini lumayan ya, ini lumayan. Kalau gue bilang ini sangat lumayan untuk ukuran joran produk dari Soga Yilang dengan LB-nya itu 6 sampai 14 lips. Jadi ini kalau gue bilang ini juga masih termasuk tralek ya. Ya lentur banget ini. Lentur banget. Ya lentur banget. Panjangnya 1,7 meter. Jadi kalau kawan-kawan yang memancingnya dengan menggunakan longboat, speed, perahu atau semacamnya yang menggunakan alat bantu transportasi menuju spot pemancingan dengan panjang joran 1,7 meter, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Jadi kawan-kawan tidak perlu menggunakan joran yang terlalu panjang. Karena kalau kawan-kawan menggunakan joran yang terlalu panjang, resikonya itu mungkin bisa mengenai kawan-kawan kita yang ada yang mengikuti kita mancing ya. Bisa aja kena. Ya, ini produk yang pertama. Kita lanjut buka produk yang kedua. Ya.
tidak ada isinya lagi. Ya, jadi produk yang kedua ini adalah sebuah senar PE 4 kali kepang atau 4 strands ya. Ya, ini produk juga dari Sugayilang. Ya, ini untuk diameter PE yang gue terima ini nih, dia tidak begitu besar ya. Jadi kalau kawan-kawan yang memancingnya dengan menggunakan metode atau jenis-jenis casting secara ultralight, ya kawan-kawan, kalau saya sarankan tidak menggunakan senar atau senar PE yang diameternya itu yang terlalu besar. Kenapa? Karena kalau kawan-kawan menggunakan diameter yang terlalu besar, yang pertama, kawan-kawan akan mendapati terlalu mudah untuk terjadi backlash. Itu yang pertama. Kenapa? Karena semakin besar diameter senar yang kawan-kawan gunakan, otomatis dia akan semakin memberatkan lure itu sendiri untuk terjadi cast. Jadi kawan-kawan akan mudah terjadi backlash ya kalau kawan-kawan menggunakan reel bait casting. Tapi kalau kawan-kawan menggunakan reel spinning untuk melakukan casting, saya rasa untuk diameter yang besar mungkin tidak terjadi hambatan, tidak akan terjadi backlash. Tapi kalau kawan-kawan yang menggunakan reel BC, saya rasa kalau untuk ultralight 0,16 itu bagi saya sudah terlalu besar ya, karena gue sering menggunakan senar PE yang diameternya itu 0,16 dan sering mendapati backlash. Entah salahnya mungkin pada human errornya saya, atau reelnya, atau mungkin umpan yang saya gunakan mungkin terlalu ringan. Ya, jadi kalau saya sekarang lebih senang menggunakan PE yang diameternya tidak begitu besar. Lalu apakah dengan diameter yang tidak begitu besar beban yang kita angkat juga akan kecil? Ya, tentu. Tapi kalau kawan-kawan di sini bisa lihat ya, dengan diameter 0,14 saja kawan-kawan sudah bisa mengangkat beban yang maksimal yang bisa diangkat oleh senar ini sendiri ini 9 kilo. Jadi saya rasa kalau kawan-kawan yang menggunakan teknik casting dengan jenis ultralight dengan beban 9 kilo, saya rasa itu sudah berat sekali ya. Karena pengalaman saya mancing di air tawar, ini khusus untuk di air tawar ya, di air tawar atau danau, air payau. Ya, ikan yang paling besar yang pernah didapati ya ukuran 5 kiloan. Nggak pernah lebih dari itu. 5 kiloan. Jadi dengan diameter 0,14 saja kawan-kawan bisa mendapatkan beban yang kalau saya bilang ini besar ya. Ini 9 kg. 0,14 diameternya kawan-kawan bisa menggunakan bisa mendapatkan beban maksimal yang bisa yang bisa dipikul oleh senar ini sendiri adalah 9 kg. Jadi besar sekali ya. 9 kg itu saya rasa besar sekali ikannya. Dan untuk ikan-ikan air tawar jenis-jenis tertentu ya saya rasa memang mungkin ada yang beratnya sampai dengan 9 kg. Tapi kalau untuk ultralight apalagi casting, saya rasa dengan beban yang 9 kg saya rasa jarang ya, atau mungkin tidak pernah terjadi kalau untuk di air tawar. Itu. Lalu kerugian yang kedua kalau kawan-kawan menggunakan diameter senar PE yang begitu besar, maka cast yang kita lakukan itu tidak terlalu jauh, jadi lemparan kita tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita ingin melakukan long cast dengan beban lure yang ringan,
dengan diameter senar tali PE yang besar, maka untuk kita melakukan long case atau kita untuk mendapatkan long case itu saya rasa minim ya, sangat minim sekali, kecuali kalau kawan-kawan menggunakan lure yang berat, yang 7 gram ke atas ya. Kalau saya rasa seperti itu. Ya, inilah review singkat dari saya tentang produk atau industri yang membuat produk piranti alat memancing. Jadi industri ini khusus membuat produk-produk untuk memancing. Inilah dia dari Soga Gilang. Ya. Inilah review singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau jika kawan-kawan ingin mencari joran yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, saya rasa produk dari Soga Gilang bisa menjadi bahan pertimbangan ya, bahan pertimbangan. Dan nanti untuk video berikutnya saya akan mencoba dengan produk-produk ini ya, yang baru datang, bagaimana rasanya, bagaimana sensasinya, bagaimana ketahanannya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Juragan Mancing.